Hey guys, welcome to my first video. Nama gue Renaldi dan gue seorang traveler. Dan sebagai seorang traveler, jujur gue suka jalan-jalan pastinya. Entah itu di dalam negeri lah, di Indonesia, ataupun ke luar negeri juga. Well, to be honest, Indonesia itu really great country. I mean, it's pretty beautiful. So, I really like it to live in Indonesia. Bahkan jalan-jalan Indonesia. Tapi di video gue kali ini gue nggak akan bahas nih untuk jalan-jalan Indonesia. Well, maybe I don't know if you think you want to see my video in Indonesia. Well, you can hit a comment. Tapi kali ini gue pengen ngajak kalian jalan-jalan ke luar negeri yang pastinya anti ribet. Anti ribet. Gimana caranya? Well, sebagai pemegang paspor Indonesia, maybe you know kalau kita mau keluar negeri, kita tuh lebih sering disibukkan di awal gitu ya, karena kita harus bikin visa lah, booking hotelnya, booking pesawatnya, even sebelum kita tahu visanya dapat atau enggak, karena itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan visanya. Tapi sebenarnya ada loh negara-negara yang dimana kita tinggal datang aja, kita bisa masuk tanpa visa, atau kita mungkin harus masuk dengan visa on arrival, yang which is much more convenient, you know. Jadi di video-video gue ke depannya nanti, gue pengen ngajak kalian kemana sih kita bisa pergi sebagai orang Indonesia dan pemegang paspor Indonesia pastinya, ke negara-negara yang anti ribet. So, without taking too long, to be honest, hari ini gue bakal pergi ke salah satu negara yang menurut gue nggak ribet. Clue-nya sih tetap butuh visa, tapi nggak ribet. So, let's join my trip. Oke, jadi gue baru aja sampai hotel dan kebetulan gue tadi sampai di Jepang sebenarnya jam 8 pagi. Cuma karena masih pagi, akhirnya gue memutuskan untuk jalan-jalan dulu di sekitar Tokyo, dan baru gue check-in ke hotel malamnya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bingung kenapa sih gue pilih Jepang sebagai negara pertama uh, yang gue kunjungi dalam trip gue kali ini. Sebenarnya salah satu alasannya itu karena sekarang ini bulan April, dan bulan April itu lagi musim semi, dimana ya as you might know, Jepang itu terkenal sama sakuranya yang warna pink. So salah satu alasan gue ke Jepang ya karena gue pengen lihat sakura, karena sebelumnya gue belum pernah lihat sakura tuh kayak apa sih di Jepang gitu. Tapi alasan kedua kenapa gue kunjungin Jepang sebagai negara pertama dalam trip ini, ya itu karena menurut gue Jepang itu salah satu negara yang menurut gue mudah dikunjungin untuk kita warga negara Indonesia. Memang sih kita masih memerlukan visa, which is dibilang mudah banget ya enggak, tapi pengurusan visanya pun juga nggak ribet-ribet amat. Nah, ngurus visa Jepang itu gimana sih? Kebetulan gue pakai e-paspor yang ada logo di bawah ini. Jadi sebagai pemegang e-paspor, gue tinggal urus namanya visa waiver. Nah, visa waiver itu gimana sih cara mendapatinya? Ada 3 cara untuk mendapatkan visa waiver. Gue ngomong dari yang general banget dulu lah ya. Untuk kita yang tinggal di Jabodetabek, ngurus visa waiver itu tuh memang harus melalui VFS. VFS itu apa? VFS itu pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh Jepang untuk kita mengumpulkan paspor dan dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan visa itu sendiri.
ya mungkin kalian bertanya juga, kenapa sih harus lewat VFS? Jadi ceritanya itu sebelum COVID, untuk ngurus visa Jepang itu kita tinggal pergi ke kedutaan besar Jepang yang lokasinya itu di sebelah Plaza Indonesia. Nah, cuma semenjak COVID, akhirnya pemerintah Jepang menutup pintu mereka untuk orang-orang yang ingin mengurus visa Jepang. Ya mungkin alasannya ya karena COVID itu sendiri, entah bagaimana, intinya mereka tidak menerima orang-orang untuk apply visa Jepang secara langsung. Akhirnya ditunjuklah VFS. Nah, VFS ini lokasinya di mana sih? Lokasi VFS itu ada di Kuningan City. Dan VFS itu sendiri sebenarnya memang pihak ketiga untuk mengurus visa-visa. Nggak cuma negara Jepang, tetapi seperti negara-negara di Eropa, ada Belanda, Jerman, itu juga ngurus visanya di VFS. Jadi nggak usah takut sama VFS. Dijamin dokumen kalian aman, dan nggak akan hilang lah karena mereka sudah berpengalaman banget dalam mengurus dokumen-dokumen ini gitu. Nah, cuma karena kita lewat VFS, akhirnya ada biaya yang memang harus kita keluarkan, yaitu service fee. Service fee-nya berapa? Service fee-nya itu 125.000 gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan visa waiver lewat VFS? Yang pertama, kita tinggal mengunjungi website VFS Jepang. Di mana di situ kalian akan diminta untuk membuat akun, lalu harus buat appointment. Kok ribet banget sih pakai appointment segala? Ya itu memang sudah persyaratan mereka, walaupun kita tinggal kasih paspor dan formulir yang harus kita isi gitu. Tapi tetap kita harus bikin appointment gitu. Nah, yang kedua, setelah kalian bikin appointment, pastinya kalian harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan, yaitu paspor dan juga formulir. Formulir ini bisa kalian dapatkan di website Kedutaan Besar Jepang ataupun di website VFS itu sendiri. Pengisiannya pun gampang, itu form hanya selembar, jadi kalian tinggal isi lewat komputer saja. Tapi kalau misalkan ribet, lewat komputer ribet gitu ya tinggal di print out aja terus kalian tulis tangan sendiri, itu juga tidak masalah kayak gitu. Nah, setelah bikin appointment, otomatis kalian harus datang di tanggal appointment itu. Tinggal kalian serahkan dokumennya dan bayar service fee-nya. Lalu kalian tinggal tunggu 5 hari saja, paspor kalian akan kembali lagi. Nah, dapetin paspornya gimana sih? Ya caranya memang kita harus pergi ke sana untuk mengambilnya, atau cara kedua biasanya mereka ada service delivery sih, cuma otomatis ada tambahan biaya lagi gitu. Oke, itu tadi cara pertama lewat VFS. Nah, buat kalian yang tinggalnya di luar Jabodetabek mungkin akan bertanya, kalau misalkan kita gimana nih? Kan VFS di Jakarta jauh gitu kan ya. Ya solusinya cara kedua. Cara kedua itu pergi ke Konsulat Jenderal Jepang yang ada di dekat kota kalian masing-masing. Konsulat Jenderal Jepang itu tuh tersebar sih di Indonesia. Yang gue tahu ada di Bali, Surabaya, Makassar, Medan juga kalau nggak salah. Dan gue lupa ada di mana lagi. Tapi intinya kalian bisa pergi ke Konsulat Jenderal Jepang. Di situ kalian juga tinggal bawa paspor dan formulir yang sama yang bisa kalian download di VFS dan di Kedutaan Besar Jepang. Pastinya kalian isi dulu sebelum kalian ke Konsulat Jenderal Jepang, lalu tinggal diserahkan. Nah, gitu doang. Ya iya, memang. Jadi kalau ke Konsulat Jenderal Jepang itu nggak perlu bikin appointment. Kalian tinggal ke sana, kasih paspor dan formulir, and that's it. Dan ketiga, nggak ada biayanya juga kalau lewat Konsulat Jenderal Jepang. Jadi simple banget, sumpah. Simple banget, convenient banget. Dan bahkan waktu pengerjaannya pun lebih cepat. Kalau di VFS butuh 5 hari, di Konsulat Jenderal Jepang itu cuma butuh 2 hari. Jadi kalian taruh paspor di hari ini misalkan, besok ya kalian sudah bisa ambil kembali paspor kalian. Jadi kalau kalian yang tinggal di area Jabodetabek atau di kota lainnya lah, misalkan
kalian pingin pergi ke salah satu kota, let's say Bali misalkan, yang ada konsulat jenderal Jepang ya. Misalnya kalian lagi liburan, ya sudah, bawa aja e-paspor kalian, misalnya ke Bali gitu kan ya, bawa e-paspor kalian ke Bali, terus uruslah visa waiver di konsulat jenderal Jepang di Bali, karena basically kalian nggak butuh appointment, kalian tinggal datang aja, bawa dokumennya, serahin saja, besoknya kalian ambil lagi tanpa biaya apapun, which is enak ya. Ya itu dulu di kedutaan besar Jepang juga kayak gitu, cuma ya memang kebijakan mereka tidak menerima tamu untuk mengurus visa lagi, ya akhirnya mau nggak mau kita memang harus pergi jauh ke konsulat jenderal Jepang yang ada di kota lain, atau ya ke VFS dengan biaya tambahan gitu sih. Nah, cara ketiga apa? Ini cara ketiga ini kenapa gue taruh di terakhir, karena cara ketiga ini cukup baru. Jadi pemerintah Jepang itu baru mengumumkan cara ini tanggal 20 Maret kemarin, which is gue pun juga belum sempet coba, karena kebetulan gue sudah rencana ke Jepang itu di bulan Maret akhir. Jadinya kalau tanggal 20 Maret gue belum punya visa itu memang keterlaluan ya. Jadi gue udah bikin sebelumnya. Dan cara ketiga ini sebenarnya lewat website. Basically kalian tinggal di rumah, duduk, buka laptop atau buka komputer atau buka HP, buka browser kalian, tinggal masuk ke website untuk membuat visa waiver, yang pastinya salah satu requirement-nya kalian harus punya e-paspor gitu. Websitenya apa? Websitenya itu ada di description box video ini, jadi kalian tinggal cek di description box, ada link untuk membuat visa waiver Jepang. Kalian tinggal klik saja, lalu tinggal ikuti prosedurnya apa saja. Gue belum bisa ngomong banyak sih tentang pembuatan visa waiver ini lewat website, karena gue sendiri belum coba. Tetapi conclusion gue sendiri, harusnya itu memang lebih convenient, karena kalian gak butuh appointment, gak butuh ngantri, jadi tinggal di rumah, ngisi dokumen, upload dokumen yang mungkin diperlukan, and voila, nanti kalian tinggal print kalau sudah keisi semua, dan hasil print-printannya itu sebagai tanda masuk kalian ke Jepang. Nah, untuk biayanya gimana? Biayanya juga gratis, jadi enak banget makanya. So, karena gue belum bisa cerita banyak, I do hope that kalian yang mungkin bisa menceritakan ke gue pengalaman untuk apply visa Jepang melalui website. So, ikuti saja caranya, dan please write in comment, what do you think? Is it convenient? Atau mungkin ternyata lebih enak pergi ke konsulat jenderal Jepang sama VFS. Well, please let me know, because this is still new system, so I don't know if they have like probably bug. Jadi setelah kalian ngisi tiba-tiba error, well, who knows, karena sistem baru, atau ternyata dokumen yang perlu diupload tuh ternyata banyak banget. Terus dokumennya perlu dikecilin lah, perlu size-nya diapain lah supaya bisa sesuai dengan prosedur mereka. Well, please just let me know in the comment. I really want to hear from you. Terus buat kita yang punyanya paspor biasa gimana? Well, buat kalian yang punya paspor biasa, salah satu cara untuk pergi ke Jepang ya memang kalian harus urus visa kunjungan Jepang. Kalian nggak bisa apply visa waiver, karena visa waiver hanya ditujukan khusus untuk pemilik electronic passport. Jadi kalian harus mengurus visa kunjungan, yang which is mungkin ada beberapa dokumen tambahan yang kalian perlukan, dan pastinya ada biaya juga untuk pembuatan visa itu. Biayanya berapa? Biayanya kurang lebih di angka 500 ribuan. Itu yang gue dengar.
Jadi untuk update-nya mungkin kalian bisa cek sendiri di website VFS. Mungkin kalian bisa cek di website VFS atau juga mungkin di website Kedutaan Besar Jepang. Untuk masalah ribet atau enggaknya, I cannot say, tapi pastinya memang lebih ribet daripada ngurus visa waiver biasa. So, that's it what I can say. Basically, ya gue menganggap ke Jepang itu gampang kalau kalian sudah punya namanya e-passport sih, gitu. So, that's it from me. I will show you apa yang gue lihat selama di Jepang, pemandangan lah, ya suasananya lah, gitu kan ya. Dan di akhir video nanti, gue juga akan kasih kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari Jepang. Orangnya mungkin gimana, culture-nya mungkin gimana. I will tell you at the end of the video. Dan yang kedua, mungkin gue juga akan share tips and trick kalau misalkan ada tips and trick di Jepang tuh gimana. Dan yang ketiga mungkin hal-hal yang perlu kita tahu sebelum kita pergi ke Jepang. Apa aja yang perlu kita persiapkan, bisa visa pastinya ya. Dan I think itu aja dari gue. So, enjoy my video. Oke, jadi itu trip gua selama di Jepang. Dan buat kalian yang bertanya, gua nih ke Jepang kemana aja sih? Jadi yang pertama itu pastinya Tokyo, karena gua landing di Tokyo. Jadi gue sempetin jalan-jalan di Tokyo dulu. Lalu dari Tokyo itu gue pergi ke utara dikit, kurang lebih 2 jam by train. Itu nama kotanya Nikko. Ya, dari Nikko gue balik lagi ke selatannya Tokyo. Dan kota ketiga gue itu Nagoya. Dari Nagoya kurang lebih setengah jam turun juga ke selatannya Nagoya. Itu ada kota Kyoto. Dan di Kyoto itu gue juga sempetin ke Nara, tapi PP. Jadi basically gue nginep di Kyoto, tapi sempetin ke Nara juga, PP. Nah, dari Kyoto gue turun lagi ke selatan agak jauh, itu ke Mihara. Mihara itu sebenarnya udah masuk area Hiroshima, tapi gue kebetulan nggak ke Hiroshimanya, jadi gue di Miharanya aja. Karena di situ gue ke Rabbit Island. Nah, kalau mau ke Rabbit Island ya saran gue sih lu stay di Mihara ya. Lalu dari Mihara itu gue balik lagi ke atas, ke kota terakhir gue, yaitu Osaka. Nah, ya di Osaka itu ya gue juga jalan-jalan, habis itu baliknya pun juga dari Osaka. Nah, buat kalian yang ingin pergi ke Jepang, gue punya beberapa tips nih. Yang pertama, pastinya kalian harus bikin paspor. Dan kalau bisa, ya ambil yang e-pasport. Karena ngurus visanya lebih gampang dan anti ribet lah. Jadi kalian tuh akan termudahkan dengan e-pasport. Yang kedua itu gue saranin kalian bikin Japan Rail Pass. Ini kebetulan tiketnya sudah berubah jadi gini. Mungkin buat kalian yang dulu pernah ke Jepang dan pernah pakai Japan Rail Pass, kalian tahu bentuknya itu kayak buku dulu itu ya. Modelnya kayak pasport bahkan, atau SIM internasional kalau kalian pernah lihat. Jadi bentuknya kayak buku, tapi sekarang ini enak karena cuma kertas tiket selembar gini. Dan enaknya lagi kalau pakai Japan Rail Pass, sekarang itu kalian booking tiket Shinkansen itu
sudah nggak perlu ngantri-ngantri lagi ke counter. Jadi kalian tinggal pergi ke automated machine dan kalian tinggal pilih aja kota tujuannya kemana, and that's it. You can get the ticket dengan mudah. Jadi nggak usah kalian ngantri-ngantri lagi ke counter, kalian harus ngomong sama orang di sana pengen pergi kemana, ya itu agak ribet memang dulu itu. Nah sekarang tinggal pakai automated machine udah dapet tiketnya. Jadi makin convenient sih sekarang pergi ke Jepang ya. Cuma memang Japan Rail Pass ini tidak diwajibkan untuk kalian yang tidak berpergian jauh-jauh. Jadi misalkan, oh gue ke Jepang cuma mau jalan-jalan di Tokyo aja kok. Ya menurut gue sih nggak usah lah pakai Japan Rail Pass. Karena Japan Rail Pass tuh ada biayanya juga. Bukan yang secara cuma-cuma kalian dapetin karena kalian turis, itu enggak. Jadi kalau kalian ingin pergi jauh-jauh, sering menggunakan Shinkansen, ya pakai Japan Rail Pass. Yang ketiga, saran gua sih ketika kalian sudah sampai di Jepang, kalian jangan lupa bikin kartu ini. Ini nih kartu Suica, tapi basically nggak cuma Suica sih mereknya. Ada juga yang lain, ada Pasmo lah, ada macam-macam lah intinya. Cuma kebetulan gue punyanya Suica. So what I can tell, Suica ini nih seperti kartu flash kalau di Indonesia ya, atau kayak kartu e-money. So basically ketika kalian naik bus, kalian naik MRT yang bukan under Japan Railway, kalian tinggal tap kartu ini aja. Tap in, tap out. So very simple. Keempat, sebelum kalian pergi ke Jepang, gue saranin bikin list belanjaan. Karena barang-barang di Jepang itu tuh memang murah-murah, nggak bisa dibohongin, bener, murah-murah. Selain harganya memang murah, kedua kita juga dapat namanya tax free. Mungkin harus dibedain nih antara tax free dan tax refund ya. Kalau tax free itu ketika kita belanja dan ketika kita bayar, taxnya itu langsung di excludein, jadi kita nggak usah bayar pakai tax. Nah kalau tax refund itu kita harus bayar dengan harga normal dengan pakai tax, baru kita pergi ke counter tax refundnya untuk melakukan refund. Nah, di Jepang itu enaknya mayoritas toko itu tax free, jadi kita bayar aja tanpa tax and that's it. Kita nggak perlu ngisi form lah untuk tax refund. Memang nggak semua toko itu bisa tax free. Ada juga toko yang memang harus bayar pakai tax, tapi ada juga toko yang harus melakukan tax refund. Tapi tax refundnya di Jepang itu juga nggak ribet, karena biasanya kalau kita pergi ke department store misalkan, kita belanja aja di department store itu, dan counter tax refundnya itu ada di department store itu juga. Yang kelima, tips gue yang terakhir, balik lagi ke paspor. Jadi kalau kalian jalan-jalan di Jepang, seperti gue bilang tadi, ada tax free ya. Ya kalian untuk dapat tax free itu harus bawa paspor kalian, karena mereka akan scan paspor kalian. Mereka juga akan scan stiker tanda masuk kalian untuk ke Jepang. Jadi nggak bisa tuh namanya kita ngibulin, nanti gue bakal studi di Jepang ya, jadi mungkin kalau gue studi di Jepang bisa dapat tax free terus selama gue studi di Jepang. No, nggak bisa guys. Well, that's all 5 tips that I can give it to you. Kalau kalian ada tips tambahan atau kalian ada kritik dan saran tentang video gue, atau kalian ada pertanyaan atau sharing, yang kalau kalian pengen sharing tentang trip kalian ke Jepang, feel free to give comment in the comment box. Definitely I will read it and I will try my best to reply all of your comments. And if you think this video is helpful and it's good, just give a thumbs up. Well, see ya, and I'll see you on my next trip. Bye bye.